Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tentang pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara mengserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Pembangunan berwawasan lingkungan memiliki tujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang pembangunan berwawasan lingkungan, didasarkan sepenuhnya bahwa kegiatan pembangunan apalagi yang bersifat fisik dan berhubungan dengan manfaat sumber daya alam jelas mengandung risiko terjadinya perubahan ekosistem yang selanjutnya akan mengakibatkan dampak baik yang bersifat negatif maupun positif. Pengertian dari dampak terhadap lingkungan. Suatu kegiatan proyek akan mempengaruhi kondisi lingkungan dan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungannya. Dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan proyek ini dapat terjadi pada masa konstruksi maupun masa operasi proyek dan dapat berubah dan dapat berupa dampak positif maupun negatif bagi lingkungan. Ya, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Menjelaskan komponen-komponen lingkungan. Yang pertama, biologi. Biologi ini ada dua, yaitu jenis flora fauna darat dan jenis flora fauna perairan. Dan yang kedua, geofisik. Itu ada tiga, yaitu yang pertama iklim, yang kedua fisiografi, dan yang ketiga hidrologi. Yang ketiga kimia. Itu ada dua, yaitu kualitas udara dan yang kedua kualitas air. Yang keempat sosial budaya dan kemasyarakatan. Itu ada tiga, yaitu yang pertama demografi, industri dan kependudukan, yang kedua sosial ekonomi, yang ketiga sosial budaya. Yang selanjutnya aspek-aspek perlindungan lingkungan. Yang pertama, hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan modern ditetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindakan perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya, demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang. Yang kedua, hukum lingkungan klasik. Sebaliknya, hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna untuk mencapai kemaksimalan mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Nama saya Jessica Karyamayanti. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang AMDAL. AMDAL dilakukan untuk menjamin tujuan proyek-proyek pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kualitas lingkungan hidup. AMDAL juga merupakan bagian dari beberapa hak sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan lingkungan. Yang kedua, pengelolaan proyek. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Dan yang keempat, dokumen penting. Ada juga rona lingkungan. Rona lingkungan merupakan kondisi lingkungan pada saat ini, yaitu kondisi alam atau komponen-komponen lingkungan awal sebelum perencanaan dan pembangunan fisik dimulai. Juga upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Upaya kelola lingkungan atau UKL, upaya pemantauan lingkungan UPL, merupakan uraian kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang bersifat operasional. Yang pertama, penurunan kualitas udara. Yang kedua, penurunan kebersihan lingkungan. Dan yang ketiga, terbukanya kesempatan kerja dan berusaha. Kesimpulan dari pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia
dengan cara mengserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.